Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur atas cinta-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Serta bukalah pintu hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, dan bantu kami untuk mampu mengejawantahkannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama-Ku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda yang terkasih dalam Kristus Yesus. Manusia tidak boleh lari dari penderitaan. Dunia perlu melihat bahwa penderitaan juga memiliki makna di hadapan Tuhan. Kata-kata indah ini adalah ucapan paus kita, Santo Paulus Yohanes kedua, menjelang akhir hidupnya di dunia. Sebuah ungkapan iman yang mendalam untuk bersaksi tentang Yesus yang ia abdi dan layani. Kita tahu pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Paus Yohanes Paulus kedua menderita penyakit Parkinson yang parah dan sangat mengganggu kesehatannya. Tubuhnya lemah, tangannya bergetar, suaranya hampir hilang. Ia tidak bisa berbuat banyak dengan anggota tubuhnya. Dalam situasi itu, kabarnya muncul anjuran supaya beliau mengundurkan diri. Kemudian beliau mengucapkan kalimat tersebut. Seperti nubuat kehancuran dalam Injil hari ini,
Apa yang akan kita lakukan kalau rumah, tanah, negeri kita dihancurkan? Apa yang akan kita lakukan jika perang, bencana, dan musibah melanda? Apakah kita akan berteriak dan menangis? Atau kita akan terpuruk dan berputus asa? Seperti ungkapan hidup ibarat roda yang berputar, ada benarnya. Semua orang pasti mengalami suka dan duka dalam kehidupan. Semua orang pasti pernah memiliki masalah berat. Semua orang pernah punya masalah sulit. Semua orang pernah terpuruk. Semua itu adalah bagian dari perjalanan dan pengalaman hidup. Bukan kutukan atau akhir dari segalanya. Injil hari ini secara terang benderang mengingatkan kita pada apa yang harus kita lakukan ketika saat itu tiba, yaitu saatnya untuk bersaksi. Saat sulit bukan saat bersedih, menangis, atau berputus asa, tapi justru saat untuk bersaksi akan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hasilnya sungguh dahsyat serta luar biasa. Persis seperti kesaksian Paus Yohanes Paulus II. Ketika beliau sakit dan menderita serta tidak bisa berbuat apa-apa, beliau tetap setia dengan tugasnya dan tidak mundur. Hal ini menjadi kesaksian dan teladan iman yang luar biasa bagi seluruh umat beriman, supaya kita tetap tegak berdiri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan putus asa, jangan takut. Justru harus bersaksi. Ini pasti tidak mudah, tetapi hari ini adalah kekuatan untuk kita semua. Setelah mendengarkan permenungan hari ini, kita ditolong, dibantu, dikuatkan, dan diingatkan kembali. Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Inilah pesan indah Injil hari ini. Bagi Tuhan seluruh waktu adalah saat yang baik untuk bersaksi. Bahkan bila saat terburuk sekalipun, justru menjadi saat terbaik untuk bersaksi. Yesus Tuhan dan Guru kita adalah teladan utamanya. Di atas salib Dia mengampuni dan mencintai kita, pribadi yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Semoga berkat Injil dan kekuatan iman kita akan Yesus, kita menjadi pengikutnya yang tangguh, setia, dan kuat. Jadilah pengikut Kristus yang tetap tersenyum meski didera penderitaan dan penyakit. Jadilah pengikut Kristus yang rela menolong sesama meski hidup kita tidak berkelimpahan. Jadilah pengikut Kristus yang tidak suka menghakimi karena kita juga orang berdosa. Orang yang penuh cinta meski hidupnya berat adalah pribadi yang luar biasa. Katanya, senyuman paling manis adalah senyuman orang yang hidupnya penuh penderitaan. Oleh sebab itu, mari kita meresapkan pesan Injil hari ini dalam hati supaya kita senantiasa ingat bahwa dalam kehancuran dan perang, Tuhan sedang mengutus kita untuk bersaksi akan iman kita kepada-Nya. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, terlalu cepat rasanya perjalanan waktu dan selalu tak tersangka-sangka kedatangan maut yang membawa mahkota bagi kami. Janganlah ketakutan tak beralasan menjadikan samar-samar harapan yang Kau timbulkan pada kami. Penuhilah kami dengan iman yang jujur, yang mengandalkan penyelenggaraan ilahi-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.